Assalamualaikum Sobat Dionkui, selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita akan membahas beberapa propaganda Illuminati demi terbentuknya New World Order. Sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tragedi konspirasi Illuminati merupakan teori konspirasi paling populer di dunia. Dikutip dari Wikipedia, Illuminati bentuk plural dari bahasa Latin, yaitu Illuminatus, yang artinya tercerahkan, adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik yang nyata atau historis maupun fiktif. Secara historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bufari, yaitu sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan oleh Adam Weishaupt pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Illuminati dibubarkan pada tahun 1785, namun mereka tetap hidup dalam imajinasi publik sejak saat itu. Sejak diterbitkannya karya fiksi ilmiah postmodern berjudul The Illuminatus, trilogi tahun 1975 sampai 1977 karya Robert Shea dan Robert Anton Wilson. Ternyata nama Illuminati banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Mereka, para Illuminati, biasanya melakukan berbagai ritual atau upacara setan. Jadi, tidak heran jika mereka dapat berkomunikasi dengan jin atau setan. Karena itu, mereka telah merencanakan suatu kejadian agar terbentuknya New World Order. Maka mereka dan setan akan bekerja sama melakukan rencana ini. Lalu, apakah rencana mereka agar terwujudnya tatanan dunia baru atau New World Order? Di belahan bumi ini di seluruh negara, tentunya kita semua dipisahkan oleh banyak perbedaan antara ras, nasionalisme, suku, dan lain sebagainya. Mereka pun mencari cara agar bumi ini bisa bersatu di bawah satu payung pemerintahan. Salah satu petunjuknya adalah berada dalam film Independence Day. Film ini merupakan garapan sutradara Roland Emmerich yang diluncurkan pada tahun 1996. Film yang juga ditulis naskahnya oleh Roland Emmerich ini menceritakan serangan alien yang mulai menginvasi bumi. Cerita diawali ketika sebuah pesawat induk asing yang berasal dari luar angkasa datang ke bumi. Setelah mendarat di bumi, pesawat luar angkasa itu mengirimkan pesawat kecil lainnya untuk menyusuri bumi. Pesawat asing tersebut menghancurkan seisi kota dan karakter Kapten Marinir A. Stephen Hiller oleh Will Smith yang ditugaskan untuk menangani peristiwa tersebut. Seorang ilmuwan David Levinson oleh Jeff Goldblum, karakter dalam film tersebut, menyadari bahwa tujuan alien itu datang ke bumi adalah untuk menghancurkan umat manusia. Itulah cara mereka menyatukan seluruh negara di bawah satu payung pemerintahan, dengan membuat bumi seolah-olah diserang oleh makhluk asing. Dengan begitu, mereka akan menyuruh semua bangsa bersatu di bawah satu pemerintahannya untuk melawan makhluk asing. Akhirnya terbentuklah New World Order. Seperti dalam film tersebut, bahwa seluruh dunia bersatu melawan alien di bawah pimpinan Amerika. Lantas bagaimana mereka melakukan hal itu? Mereka melakukannya bisa saja dengan meminta bantuan jin, setan dan kawan-kawannya. Jin adalah makhluk yang diciptakan dengan kehendak bebas, hidup di bumi di dunia yang sejajar dengan umat manusia. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam halus, dan sebelum itu, kami ciptakan jin dari nyala api yang tidak berasap." Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27. Dalam bahasa Arab, jin berasal dari kata kerja jana, yang berarti menyembunyikan. Dan perkataan disebut jin karena icinan, yaitu tertutup dari penglihatan manusia, sebagaimana keadaan perasaan hati jinan pada manusia. Makhluk ini tidak bisa dilihat oleh manusia, kecuali orang-orang tertentu yang terkena keadaan itu. Perhatikan ayat berikut ini. Dan Allah menciptakan jin dari kobaran api. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 15. Dan ayat yang lain, sesungguhnya dia dan pengikutnya melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka.
Quran Surat Al-A'raf, ayat 27. Jati, mereka secara fisik tidak terlihat dari manusia, seperti yang ditunjukkan oleh deskripsi mereka. Sebahagian ulama menyifatkan jin antara lain yaitu, dan adapun jin, ia merupakan jisim-jisim halus, sebangsa hawa, yang bisa berubah-ubah bentuk yang berlainan, dan dapat nyata daripadanya perbuatan-perbuatan yang aneh. Hal ini dikarenakan jin seperti karakteristik pada api. Oleh karena itu, jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya, kecuali menjelma dalam bentuk lain seperti hewan, pohon, seseorang ataupun makhluk asing sekalipun. Karena jin dapat mengubah dirinya dalam bentuk yang diinginkan. Sedangkan seperti diketahui, selama beberapa tahun terakhir, minat pada subjek alien dan UFO telah meningkat. Ribuan orang telah melihat makhluk aneh di seluruh dunia. Penampakan ini, bagaimanapun, masih belum membuktikan secara substansial bahwa alien ada. Sebaliknya, dan tampaknya lebih masuk akal, semua penampakan makhluk seperti itu hanyalah jin yang berparade dalam berbagai bentuk. Lalu cara lain yang mereka lakukan dalam mewujudkan New World Order adalah dengan teknologi militer Amerika yang dirahasiakan, yaitu proyek rahasia Blue Beam. Diktisarkan dari web kaskus.co.id, proyek Blue Beam adalah proyek rahasia NASA, di mana dengan menggunakan teknologi canggih, seperti proyektor 3 dimensi akan menciptakan suatu objek dengan bantuan hologram, sebagai penampakan visual serta dengan teknologi High Frequency Active Auroral Research Program, atau program penyelidikan aurora aktif frekuensi tinggi, yang dapat mengirimkan frekuensi dan menciptakan efek suara seakan-akan suara yang terdengar adalah real alias nyata, padahal tidak. Dengan HARP juga dapat menghasilkan iklim yang berubah, seperti badai, topan, kekeringan, hingga menciptakan gempa. Salah satu stasiun bumi HARP ada di Alaska. Dengan alat ini, mereka akan menciptakan sandiwara yang sangat canggih untuk menipu umat manusia di dunia. Mereka akan mensimulasikan turunnya Yesus atau Isa alaihi salam ke bumi. Tapi sebelumnya mereka juga akan mensimulasikan serangan UFO ke bumi terlebih dahulu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat ketakutan, sehingga mereka membutuhkan sosok penolong. Disinilah sang Mesias palsu akan turun atau Dajjal, dan akan berpura-pura menjadi penyelamat mereka. Sosok itu adalah palsu, hasil ciptaan mereka dengan teknologi holografik alias hologram, dan dapat terlihat di langit. Dajjal akan menyuruh manusia untuk bersatu menjadi satu pemerintahan One World Government atau New World Order. Ditambah lagi dengan teknologi HARP yang bisa mengatur pikiran dan mood manusia, sehingga seakan-akan manusia di seluruh dunia merasa sedang berhadapan langsung dengan Tuhannya. Dan cara lain selanjutnya yang mereka lakukan untuk terwujudnya New World Order adalah dengan propaganda media massa. Media massa memang memiliki pengaruh yang sangat sentral dalam pembentukan opini publik, sehingga dalam hal ini informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan komunikasi sosial pada masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa banyak yang menelan mentah-mentah berbagai informasi yang diberitakan pada sebuah media. Padahal di sisi lain berita tersebut ada kemungkinan memiliki ketimpangan yang harus diverifikasi. Berbagai informasi yang kemudian masuk tanpa mengindahkan sisi objektivitas itulah yang kemudian menjadi permasalahan. Propaganda yang tak berimbang tentunya memiliki kepentingan-kepentingan yang biasanya berkenaan dengan kepentingan politik. Ironinya tidak sampai di sini saja. Media-media yang sepatutnya diberdayakan demi kepentingan bersama, kini sudah bercampur bersama dengan unsur dan kepentingan politis, seperti digunakannya untuk alat propaganda, manipulasi massal, serta pengalihan isu. Semua media massa yang dikuasai mereka akan membuat berbagai propaganda untuk meyakinkan kita bahwa makhluk asing atau UFO itu ada. Itulah propaganda Illuminati dalam mewujudkan New World Order sebagai salah satu rencana proyek besarnya. Semoga kita semua terhindar dari proyek besar mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat berbagi informasi menarik lainnya. Serta aktifkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video selanjutnya. Dari saya Dion Kui, wassalam.